trans. Ya, alhamdulillah kita support, walaupun kalau dilihat dari sosial media pro dan kontra itu masih ada. Itu udah pasti biasa ya, kayak Pak Ustadz gitu. Jadi didukung aja. Dan terlihat juga Kak Igun selalu mendampingi. Sebenarnya bukan selalu mendampingi, nggak ada kaidah mendampingi, tapi secara nggak langsung bareng aja gitu. Karena kan waktu kita sholat Jumat itu kan sangat terbatas karena penayangan itu kan jam 12:30, selesai sholat 12:30 gitu. Mungkin perubahan seperti apa sih yang Nggak ada perubahan, biasa aja. Nggak ada yang mendadak-dadak jadi apa, mendadak-dadak gimana, nggak ada. Biasa aja alhamdulillah. Kita masih prosesnya udah lama ya. Kalau dia minta masukan sama aku kayaknya nggak tepat ya, karena saya kan juga masih belajar gitu. Kalau saya nggak tahu saya tanya Pak Ustadz gitu, saya tanya sama yang saya yang lebih ngerti gitu. Karena buat aku belajar itu nggak ada kapan selesainya, jadi anytime. Aigun tadi dibilang ada kontrak ke Ruben, tapi biarin aja. Ada ini nggak sih semangat dari Aigun ke Ruben? Enggak, hidup saya juga udah susah, ngapain semangat-semangatin orang. Udah masing-masing cari jalan keluarnya sendiri, cari ya setiap orang itu kan berani melakukan, harus berani bertanggung jawab. Kalau misalnya kita kerjanya semangatin, ngedoain, kayaknya agak repot ya. Dia urus masing-masing aja, insya Allah dia bisa. Kak Ruben juga dengar-dengar memang dia mau haji nih Kak, bukan umroh lagi nih Kak. Bener Oh ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Tapi belum cerita sama aku. Jadi kadang media lebih tahu dari orang yang duduk di sebelahnya ya. Masya Allah. Mungkin akan bareng mungkin nggak besok Kak? Kalau bareng sih aku nggak tahu, karena setahu aku daftar sendiri, nggak ngajak siapa sih. Tapi ya alhamdulillahnya di saat teman-teman aku tahu aku haji, dan ada beberapa yang memang satu travel sama aku berangkat. Tadinya mau berangkat umroh sama Pak Ustadz, tapi kan aku haji ya. Jadi Pak Ustadz punya tugas pulang umroh, ngajarin aku beberapa hal untuk aku persiapan haji nanti. Amin. Ada deg-degannya nggak sih Kak mau haji nih Kak? Belum kali ya. Tapi kok ibadah deg-degan, kenapa harus deg-degan? Aku nggak mau membuat stigma bahwa ke rumah Allah itu deg-degan, enggak. Ya biasa aja, seneng, kayak kita mau ke rumah orang tua kita, seneng gitu. Di sana tuh aku seneng banget gitu, jadi nggak ada ya gimana ya. Aigun, Mungkin kalau hijrah kayaknya terlalu berat ya gitu, tapi setidaknya mungkin mempelajari agama bersama, karena belajar itu nggak ada batasan. Ada yang mau disampaikan Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz, Kak Igun akhirnya tahun ini berkesempatan untuk bisa haji kan, walaupun semua orang punya rezeki, tapi itu kan tetap panggilan ya Pak Ustadz ya? Ya, pertama tentu datang ke rumah Allah adalah panggilan, dan tidak semua orang itu bisa datang ke rumah Allah. Baik dia punya harta, punya kekayaan, punya kuasa, kalau Allah tidak mengundang, dia nggak bisa datang. Maka kita doakan semoga insya Allah Kak Igun yang akan berangkat haji tahun ini yang pertama kali, insya Allah Kak Igun ya memang sudah sering banyak ngobrol, diskusi tentang apa yang harus dibaca doa di sana dan lain-lain. Pada prinsipnya seperti tadi Kak Igun bilang, bahwa kita berkunjung ke rumah Allah, Allah akan menjamu sebaik-baiknya. Jadi yakin aja itu, dan insya Allah tentunya salah satu haji mabrur, saat kembali jika berubah menjadi baik, maka hajinya insya Allah diterima. Igun berarti mengambil haji furoda ya Kak? Aku nggak tahu namanya haji apa. Iya, furoda yang langsung berangkat. Aigun udah mantau suhu di sana nantinya berapa? Apa? Suhu. Udah mantau nggak sih Kak? Dari literasi gitu kan di sana? Aku kan baru pulang kemarin, nyaman-nyaman aja. Ya, lagi pula antara dari masjid ke hotel kan dekat. Kita nggak mungkin keluar masjid kebakar terus ngurus masjid lagi, kan enggak, jaraknya kan dekat. Jadi kalian jangan mikir bahwa di rumah Allah tuh kayak gimana, menyeramkan seperti apa, nggak ada kayak gitu. Jadi jangan memberikan stigma, menakut-nakuti keadaan. Di sana enak banget kok, insya Allah enak banget, dan kita bisa ngebaur sama semua orang gitu, nggak ada batasannya gitu. Jadi kita bisa benar-benar ngebaur gitu. Jadi yang nggak ada yang harus ditakuti. Kak Igun kan kalau di setiap aktivitasnya tidak pernah tidak didampingi ya. Ini besok ibadah akan sendiri gimana Kak? Ya alhamdulillah aku ada beberapa ustadz atau mutawif yang aku pernah kenal dan mereka tinggal di sana. Jadi aku paling manggil mereka aja waktu Madinah ke masjid.
jadi lebih enak sih kan. Sebenarnya kan rukun hajinya tuh ada beberapa hari, tapi banyaknya memang ibadah ya gitu. Jadi aku tinggal cari teman aja. Jadi aku akhirnya punya prinsip ya, kalau kita selamanya berharap sama manusia, minta tolong, ditemenin, ntar mati juga sendiri. Nah, saya mati juga nggak ditemenin Pak Ustadz mati juga nggak ditemenin saya gitu. Jadi ya belajar aja untuk sendiri gitu. Karena ibadah kita ya untuk kita, bukan buat orang lain. Jadi kalau misalnya aku misalnya maksa orang buat haji sama aku, atau misalnya aku bayarin orang buat haji sama aku, terus dia pulang haji dia nggak sesuai dengan apa yang aku pengenin, kan ntar aku kesel, ntar kan, paham nggak sih kan? Kita ada kayak gitu ya, orang tua sama anak nyuruh anaknya sholat aja, anaknya nggak jalan aja tuh orang tua ngoceh, apalagi sama orang lain. Jadi ya udah, niat sendiri, harta sendiri, ada kesehatan sendiri, berangkat Sebelumnya untuk tamu undangan Total berapa hari? 2 minggu. Untuk kerjaan sendiri gimana nih, Kang? Kerjaan urusan Allah. Yang penting setiap bulan dibayar. Dan pekerjaan tahu di mana ibadah adalah sebuah prioritas. Insya Allah ya. Oke, makasih. Oke. Makasih, Ibu. Makasih.